Salam sehat semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun saudara nonton acara ini. Hari ini kami berkumpul dalam keadaan sehat. Kami bersyukur sekali karena kami sudah lakukan protokol kesehatan dengan ketat. Salah satunya adalah melakukan tes usap antigen. Hasilnya kami semua yang ada di ruangan ini bebas dari SARS-CoV-19. Yang kedua, kami juga perlu sampaikan bahwa selain daripada kami, seluruh kru yang ada di studio saat ini menerapkan prokes. Jumlah sangat terbatas dan mereka semua menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, kami ingatkan juga kami semua yang ada di ruangan ini sudah melaksanakan vaksinasi secara lengkap. Bahkan sebagian dari kami juga sudah menerima vaksinasi booster. Untuk itu izinkan kami untuk melepas masker dan melanjutkan obrolan santai kita di Amway Motivational Talk Show. Nama saya Coki Sitohang. Senang ketemu kalian dimanapun berada, para pemimpin dan juga orang-orang yang mengenal peluang-peluang baik di masa pandemi. Yang paling utama adalah kita harus menjaga semangat, optimisme bahwa Indonesia sekarang ini sedang menuju kepada endemi COVID-19. Artinya kita tidak perlu lagi khawatir terhadap munculnya bahaya-bahaya karena sudah terukur. Bagaimanapun juga ini semua adalah bagian daripada protap yang baru. Jadi bukan hanya kami yang di studio, ada dua tamu saya. Sebenarnya yang jadi tamu saya, bukan mereka. Saya orang luar kok, betul ya? Tapi kan moderator. Tapi juga ada 3 orang rekan kita yang tersambung lewat Zoom masing-masing dari 3 kota berbeda. Izinkan saya memperkenalkan mereka satu persatu. Yang ada di ruangan ini, di studio bersama dengan saya adalah Pak atau Mas saya manggilnya. Kami sama-sama generasi milenial ini. Mas Agus Chandra dan juga Mas Wasiman. Tepuk tangan dulu buat mereka. Hey! Apa kabar semuanya? Amazing. Mas Wasiman asik ya? Fit ya? Yes. Fit ya. Mas Agus juga sama? Yes, sehat. Anda berdua dari kota mana sih aslinya? Saya dari Bagan Siapi-Api, Bagan Siapi-Api, Sumatera Riau. Di Riau, di Bagan Siapi-Api. Belum pernah saya ke sana. Apa makanan khas di sana? Banyak, mie juga enak-enak. Waduh, suatu waktu saya harus diajak traveling ke sana Siap. nih. Kalau Mas Agus asli dari? Saya asli dari kota Jambi, hanya sudah tinggal di Jakarta udah lama. Asli orang Jambi, cari nafkah di Jakarta. Iya. Bagaimana dengan 3 sahabat kami yang ada di Zoom saat ini? Ada Mas Johan, Mas Anton, dan Mbak Merisda. Halo Mas Johan. Halo Mas Coki, senang sekali jumpa dengan Mas Coki ya. Saya dari Medan, bergabung di MW sejak tahun 2002. Oh, wow. 2002 di MW dan sekarang sudah memimpin berapa banyak orang yang teringat jumlahnya? Ratusan Pak. Ratusan ya. Oke, sekarang posisimu ada di Medan kalau tidak salah? Ya, saya di Medan, Mas Coki. Salam buat Duren Salam, Ucok Mas. dan Sibolang. Oke, ya. Itu 2 nilai besar dari kota Medan soalnya. Bagaimana dengan Mas Anton? Mas Anton ada di Pamekasan, Madura, betul? Ya Bang Coki, saya di Sumeneb Bang, Madura. Sumeneb? Ya, Di Sumeneb. paling ujung timur dari Madura. Ya, salam untuk keluarga di sana. Mas Anton sudah berapa lama bergabung di MW? Saya gabung di MW Agustus 2018 Bang. Oke, selamat bergabung dan selamat melanjutkan karya-karya terbaik dengan MW. Dan bagaimana dengan Mbak Merisda? Kalau nggak salah, ini lagi di Jogja, betul ya Mbak? Iya betul Mas Coki, saya Merisda dari Jogja, saya join MW dari 2009. Cukup lama juga ya, 2009 itu kali pertama program saya yang spektakuler Take Me Out Indonesia itu ditayangkan. Ya, sekedar info saja buat Mbak. Tapi Mbak bukan peserta saya kan waktu itu? Bukan. Bukan ya saya hanya memastikan saja. Ya, sementara Mas Wasiman sama Mas Agus dari tahun berapa ya? Ya, saya join sejak masih kuliah tahun 94. Wow, Dan full time di New Millennium tahun 2000. dari tahun 94. Ya kalau ada namanya senior dan junior, ini salah satu yang paling senior. Mas Agus tahun? Ya, saya sama juga pas masih di kuliah Ya. di tahun 2006. Oke, saya dengar banyak sekali cerita kisah sukses di balik menjalankan usaha MW. Dimulai dari berusaha untuk mengikuti gaya hidup sehat, kemudian akhirnya berkomitmen mengembangkan talenta, sampai akhirnya banyak orang mengikuti. Nah ini yang menarik.
Kita akan mulai ngobrolnya karena ini adalah sesi bersemangat, penuh dengan motivasi. Yang pertama saya ingin ke Mas Wasiman terlebih dahulu ya. Tolong jelaskan sedikit saja, kami ingin dengar alasan kenapa Anda memutuskan untuk bergabung dengan MW pada tahun 1994 saat itu. Ya, makasih Pak Joki. Wake up call saya adalah ketika lulus kuliah dan kerja. Suddenly saya mikir ingin punya usaha sendiri. Iya. Tapi usaha yang bisa dilakukan sambil tanpa harus meninggalkan pekerjaan saya. Nah, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di bisnis MW. Jadi awalnya memang namanya iseng-iseng berhadiah mungkin ya, Iya. kalimatnya saat itu. Dan Betul. itu bisa dijalankan selama berapa tahun di awal berusaha sambil kerja yang lain itu? Iya, jadi dari 19 sampai tahun 2000 ya, sambilan. Sambilannya itu. Sampai akhirnya memutuskan untuk full timer ya, Betul, sejak saat itu. betul Joki. Bagaimana dengan Mas Agus? Awalnya ceritanya bagaimana untuk bergabung dengan MW? Kalau saya sih pada saat 2006 itu masih kuliah ya, Mas Uki. Jadi saya berpikir ini bisa jadi income tambahan lah untuk saya. Nah, jadi tapi berjalannya waktu saya mengikuti meeting-meeting, diberitahu oleh upline saya, mentor saya bahwa di bisnis ini bisa mendapatkan income yang lebih, bukan hanya tambahan, dan menjadi income utama gitu. Jadi pada saat saya lulus kuliah pun itu bisa menjadi income utama saya tanpa saya harus bekerja lagi. Jadi setelah lulus kuliah udah nggak pusing lagi mikirin cari duit gitu ya? Iya, karena perbandingan saya pada saat itu adalah orang yang pada saat itu, baru pertama kali kerja itu income-nya bisa dibilang saya di atas itu sedikit. Jadi saya memutuskan untuk udah saya full time aja di bisnis ini. I see. Ada Mas Anton di sana. Saya juga pengen ngobrol sedikit sama Mas Anton. Mas Anton, sekarang posisimu kan ada di Madura. Memang dari dulu mengembangkan usaha ini di Madura kah atau sempat ke kota besar dulu? Itu dulu pertanyaan saya. Baik Bang, saya mengerjakan MW dengan online sebenarnya. Jadi tim saya tersebar di seluruh Indonesia. Saya memutuskan bergabung dengan MW karena ada dua alasan yang fundamental. Yang pertama karena ada kesamaan value yang dibangun oleh MW dengan value kehidupan saya, yaitu hope, kemudian family, reward, dan freedom. Kemudian alasan yang kedua, saya merasa passion saya difasilitasi oleh MW. Sejak SMP saya punya dua passion Bang. Yang pertama saya suka banget nih membantu banyak orang untuk menuju versi terbaik bagi dirinya, dan di MW kita melakukan itu. Passion saya yang kedua yaitu saya suka olahraga. Ya. Jadi kita tahu bahwa dengan mengkonsumsi Nutrilite maka passion olahraga itu akan menjadi optimal. Itulah cerita singkatnya Bang. Wah, menarik sekali. Dari pengalaman itulah justru Mas akan lebih mudah bercerita kepada orang lain. Karena ada kejujuran memang di sana. Mas Agus, passion Anda dalam diri yang muncul atau sengaja dimunculkan itu sebenarnya apa? Dan kenapa Anda memilih passion itu? Kemudian tolong dijawab juga, diceritakan kepada kami semua. Cerita di balik menjalankan panggilan atau passion itu. Silakan. Ya, Bang Joki, seperti tadi saya sudah ceritakan bahwa saya join di 2006. Awalnya saya juga benar-benar berpikir ini hanya bisnis sampingan gitu. Tapi berjalannya waktu ya itu, akhirnya saya menemukan satu passion saya yang saya rasa saya bisa dapatkan di bisnis ini gitu, yaitu traveling dan kuliner. Karena kalau di MW itu, kalau kita sukses, kita akan jalan-jalan dengan lifestyle gitu, dan yang paling penting free-nya gitu. Jadi saya merasa bahwa saya benar-benar harus mengerjakan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, dengan semangat supaya saya juga bisa sukses dan menikmati. Dan terbukti saya bisa setiap tahun traveling bersama MW dengan luar biasa, dan paling penting adalah saya bisa membawa keluarga saya juga ikut menikmati kesuksesan di bisnis ini, Bang Joki. Tadi dibilang sama Mas Agus ada jalan-jalannya, yang penting adalah free katanya. Itu berarti masuk dalam salah satu value yang juga Mas Anton tadi sudah bilang, reward itu ya? Betul, setuju. Reward ya. Benar. Bersamaan dengan perjalanan penuh karya dan kerja keras, di balik itu juga MW tidak sungkan atau tidak pelit untuk memberikan penghargaan pada Anda. Itu kan bahasanya? Benar, Bang Joki. Mbak Merisda, Mbak dokter kan ya? Iya Mas Joki. Dokter itu
kalau pengalaman saya punya keluarga dokter. Ketika dia mengambil jurusan kedokteran, itu benar-benar didasarkan dari sebuah panggilan. Nah, apakah passion yang sama, rasa itu untuk mengabdi juga muncul ketika Anda kenal yang namanya MW? Tolong ceritakan kisahnya. Iya, jadi sebenarnya justru awal saya join MW itu waktu saya 18 tahun, Mas Coki. Justru karena diminta orang tua saya untuk bergabung supaya saya bisa mudah belanja produk-produk MW. Nah, belum kepikiran untuk membangun bisnisnya, Mas Coki. Justru setelah saya menjadi dokter, setelah saya merasa passion saya ini kayaknya sejalan nih sama MW, baru saya mulai serius membangun bisnis ini. Karena passion saya sebagai seorang dokter, terutama wanita ya, yang tetap saat sudah berkeluarga ingin tetap punya penghasilan sendiri, tetap berkarir, tapi tetap bisa punya kebebasan waktu bersama suami dan anak, bersama tumbuh kembang anak setiap momennya. Itu saya merasa sejalan banget gitu dengan membangun bisnis MW ini gitu. Dan yaitu terbukti gitu ya, saya jadi bisa punya freedom to choose, kebebasan dalam memilih karena saya membangun bisnis MW ini. Dan sebagai dokter juga saya merasa saya lebih banyak bisa menjangkau orang-orang, mengedukasi mereka terutama di bidang kesehatan dan kecantikan secara holistik. Dan saya juga punya passion traveling, Mas Coki. Jadi dulu waktu saya masih kerja, saya selalu minta cuti tuh setelah kerja gitu ya, nanti pada suatu saat akan minta cuti untuk traveling. Tapi di sini saya senang sekali nggak perlu ambil cuti, tapi MW tetap kasih hadiah traveling luar negeri gratis yang dengan kelas terbaik. Jadi ya saya benar-benar senang banget sih menjalankan bisnis MW ini sejalan dengan passion saya. Gitu, Mas Coki. Mantap sekali Mbak Dokter, mantap sekali. Kita doa ya supaya semua pandemi yang terjadi di belahan dunia manapun ini bisa segera berakhir, jadi kita bisa traveling lagi, ya, dengan bebas tanpa ada merasa was-was gitu. Oke, lanjutkan dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sekarang saya mau ke Mas Anton ya. Mas Anton, halo, Mas. Siap Bang. Ada beberapa pertanyaan yang berkembang sebenarnya di sekeliling kita gitu. Apa benar MW itu bisa mengubah passion menjadi bisnis? Dan kalau ada pertanyaan itu mengarah kepada Mas Anton salah satunya, jawaban terbaik Mas Anton apa? Wow, pertanyaan menarik banget ini. Jawabannya bisa banget. Kalau tadi saya jelaskan bahwa saya punya dua passion sejak dulu ya. Passion pertama saya suka banget untuk membantu banyak orang menjadi versi terbaik bagi dirinya. Dan di MW kita melakukan hal itu Bang. Jadi tugas kita nih membantu tim kita untuk bertumbuh, ya. Dan suatu kepastian bahwa ketika pribadinya bertumbuh maka bisnisnya juga akan bertumbuh. Secara otomatis juga ketika tim kita bisnisnya bertumbuh maka bisnis kita juga akan bertumbuh dan penghasilan kita akan bertambah. Itu yang pertama dari passion saya. Kemudian passion saya yang kedua itu adalah olahraga. Nah jadi begini, saya kumpulkan nih dari tim saya yang benar-benar menginginkan sehat bugar dalam artian fat loss ya, menurunkan berat badan. Jadi di grup tersebut saya ajarkan mereka bagaimana pola makan yang sehat, yang seimbang, porsi yang tepat. Kemudian saya ajarkan juga mereka olahraga yang efisien dan tentunya saya juga menginformasikan bahwa Nutrilab akan mengoptimalkan fat loss mereka, program fat loss mereka. Jadi dua passion saya ini benar-benar menghasilkan di MW. Dalam kata lain, passionmu, bisnismu sesuai dengan jargon kita saat ini. Begitu Bang Coki. Keren banget. Tetap jadi teladan yang baik, Mas Anton. Saya percaya Anda bisa karena sudah konsisten di dalamnya. Teruskan dengan penuh semangat. Dan Mas Johan, ini kali pertama saya kasih pertanyaan sama Mas Johan. Tapi pertanyaannya sama. Pengalamanmu tentang bagaimana MW mengubah passion menjadi bisnis itu seperti apa? Dan kalau ada orang bertanya itu, tolong kasih jawaban terbaiknya. Oke, benar Mas Coki. Saya merasa benar sekali ya bahwasannya MW itu bisa membuat passion kita itu menjadi bisnis kita. Saya awalnya ketika join di dalam bisnis MW, sebelum saya aktif menjalankan bisnis MW, saya tuh memakai atau mengkonsumsi Nutrilite supplementnya. Ya, dan saya merasa dulu ya ketika saya masih muda, itu meskipun muda tapi mudah sakit-sakitan. Dan mudah sekali tertular kalau misalnya ada teman lagi flu gitu. Jadi setelah saya konsumsi Nutrilite, saya merasakan nih manfaatnya. Saya merasakan passion saya jadi muncul nih. Saya jadi rajin olahraga ya, saya jadi rajin
konsumsi suplemen ya ataupun mempelajari hal-hal kesehatan, dan kemudian saya merasakan bisa memberikan pengaruh positif kepada teman-teman di sekitar. Jadi sama seperti ketika kita melihat influencer atau selebgram ya, passion kita itu bisa juga seperti mereka, berbagi pengaruh positif kepada teman-teman kita, mengajarkan mereka cara hidup sehat ya, cara olahraga ya, dengan suplemen Nutrilite ya yang alami dari alam ya, dan kemudian juga dari Body Key Challenge-nya yang dibuat oleh MW ya, saya merasakan kita jadinya bisa berbagi dengan teman-teman kita. Moto saya Mas Coki ya, drink coffee, tell story, make money ya. Jadi sungguh benar-benar enak sekali di mana kita bisa minum kopi ya, bercerita dan memberikan positif yang pengaruh positif kepada teman-teman kita ya, dan sekaligus membangun bisnis yang besar. Itu Mas Coki. Mantep banget tuh, apalagi ada kata drink coffee-nya di sana. Pokoknya kalau sudah ngajak saya ngopi, apapun bisa kita obrolin deh. Dan ketika ada kopi pahit hitam di depan kita akan lupakan segala perbedaan. Kita cari persamaan kita. Bener gak Mas? Benar. Mantep banget. Mas Wasiman, kalau saya tanya pertanyaan yang sama ini, kelihatannya paling cocok dapat jawaban terbaik dari Anda. Kenapa? Karena dari tahun 94 Anda konsisten melakukan ini. Nggak pindah perahu, nggak juga mikirin tentang hal-hal lain, tapi konsisten di sini. Apa jawaban terbaikmu tentang passion berubah jadi bisnis? Ya, yes, we should be grateful. Jadi bersyukur karena kita di company dan industri yang tepat. Betul. Nah, di mana MW adalah perusahaan direct selling nomor 1 di dunia berdasarkan Direct Selling News Global 100, menempati peringkat paling atas dengan pendapatan perusahaan di tahun 2020 sebesar 8,5 miliar US dollar. Dalam hal ini saya ingin thank you untuk MW Global for your digital transformasi digital dari direct selling ke social commerce. Kini berkembang di lebih dari 100 negara dan teritorial. Trend wellness industry berdampak pada gaya hidup dan kelas sosial secara langsung. Masyarakat menjadi kian sadar akan pola hidup sehat. Saya bersyukur mengenal Nutrilite, brand suplemen dan vitamin nomor 1 di dunia berdasarkan Euromonitor, asalnya jelas, alami, aman, dan efektif. Sehingga saya merasa bersyukur bisa menjaga kesehatan keluarga dan pastinya menghasilkan. Wow, ini dia satu lagi, bukan hanya soal bisnisnya saja kuat, tetapi secara berkelanjutan apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi itu juga adalah kehidupan yang berkelanjutan. Betul. Terima kasih untuk cerita itu tadi Mas Wasiman. Mas Agus, Yes. hari-hari ini kita semua lagi digempur berbagai informasi yang paling hits katanya, ngetrend, hot, termasuk dalam dunia bisnis loh. Contohnya sesuatu yang disebut sebagai uang digital. Ini ada bisnisnya, bukan hanya kita bisa diuntungkan, tapi bisnisnya juga jalan. Lalu di tengah gempuran contoh semacam itu, justru Anda hadir menawarkan Core Plus. Apa sih reaksi prospek Anda ketika Anda menawarkan mengenai Core Plus ini, dan sikap Anda sendiri terhadap situasi yang berkembang seperti apa? Yes, Mas Coki, benar setuju ya. Itu benar-benar lagi tren banget sekarang ini. Orang sebutnya mungkin lebih dikenal aset digital, aset. Mereka lebih familiar dengan kata aset. Dan saya setuju, tidak ada masalah untuk kita semua mempelajari atau mengetahui. Tapi yang saya ingin informasikan adalah banyak influencer atau di Instagram kita sering banget mendengar bahwa keuntungan atau benefit yang bisa didapatkan tanpa mereka menjelaskan lebih detail tentang resiko. Jadi banyak sekali ya sekarang ini orang baru merasa, waduh, seperti tertipu. Ternyata tidak semanis yang dikatakan. Karena di bisnis tersebut pasti ada yang kita tahu itu adalah high risk, high return. Betul. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat keuntungan tanpa mempelajari lebih detail tentang resiko, ya ini hasilnya. Kita seperti tertipu, padahal bukan itu. Tidak salah mereka juga, tapi kitanya. Nah, berbeda dengan Core Plus yang kita datang untuk menawarkan kepada mereka. Karena ini saya bisa sebut sebagai zero resiko, zero risk. Karena pada saat kita menjalankan atau menawarkan kepada mereka Core Plus ini, kalau berhasil, mereka akan mendapatkan benefit. Betul. Nah, kalau tidak berhasil, ya resikonya apa? Resikonya hanya paling air liur kita habis gitu ya, tinggal minum ya selesai gitu. Tapi tidak ada
finansial yang dirugikan. Nah, saya rasa kita bisa datang sebagai solusi untuk finansial mereka. Tambahan salah satu solusi lah. Salah satu tambahan untuk mereka juga gitu. Begitu Bang Coki. Zero risk ya, Yes. Mas Agus ya, zero risk. Mas Johan, apa tanggapanmu tentang Core Plus ini yang tadi disampaikan Mas Agus, zero risk? Dan bagaimana Anda menyampaikan ini juga kepada prospek dan rekan-rekan Anda yang ratusan itu jumlahnya? Oke Mas Oki, jadi saya sangat sependapat ya dengan Mas Agus Chandra ya, bahwasannya bisnis Amway atau Core Plus ini memang benar-benar adalah zero risk ya. Kenapa? Karena sebenarnya aset itu juga kita bisa dibilang ada dua kategori. Aset yang pertama yaitu aset yang risky. Yang kedua adalah aset yang zero risk. Jadi kalau kita bisa memilih yang zero risk ya, kenapa harus memilih yang risky gitu ya. Nah, jadi di mungkin bahasa investasi ada yang namanya high risk, high return gitu ya. Di bisnis Amway, no risk but big return gitu. Ya, jadi Amway itu saya merasa mantap banget ya, karena dari segi Core Plus ya juga ada yang namanya fundamental seperti family, reward, hope ya, dan freedom gitu. Jadi ya saya merasa Core Plus ini benar-benar memberikan saya manfaat dan membantu dalam bisnis yang saya kembangkan hingga pada saat ini. Dan kemudian kalau kita padu-padankan dengan program Amway yang namanya proteksi konsumen ya, ini benar-benar menjadi double combo yang worth it untuk kita coba jalankan di dalam bisnis Amway. Bayangkan saja Bapak Ibu ya, jika ada satu bisnis yang zero risk dan kemudian juga ada proteksi konsumen di mana produk yang sudah dibeli ya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu boleh diretur dan kemudian bisa dikembalikan. Dan arti kata uang kembali Mas Coki. Jadi benar-benar sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi saya merasakan ya, tentu ya Bapak Ibu ya juga ingin mencoba bisnis yang zero risk, kemudian ya ada jaminan uang kembalinya ya, dan jika amit-amit lah kita katakan tidak berhasil dalam bisnis Amway ini ya, sama sekali tidak ada kerugiannya. Ya, itu yang sangat menarik menurut saya Mas Coki. Ya, sebenarnya Mas Agus, kalau ada orang bilang saya lebih baik nggak mau mengambil risiko besar atau minimal jangan ada risiko sama sekali. Apalagi sekarang masa-masa pandemi seperti sekarang. Ketika orang memilih zero risk, ya pandangan Anda terhadap orang-orang seperti itu apa? Gini, benar ya tadi yang dikatakan oleh Bro Johan ya, bahwa kadang sesuatu yang baik itu ya, memang pasti ada beberapa orang yang tidak mau menerima juga gitu dengan apa yang kita sharingkan. Faktanya, betul. Tapi tidak apa-apa. Menurut saya tugas kita adalah terus menyampaikan, pasti juga ada orang-orang yang membutuhkan. Nah, tapi jangan karena ada beberapa orang yang tidak menerima dengan ide kita ini ataupun tentang Core Plus ini, ya mereka nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang sependapat dan membutuhkan, mari kita bekerja sama. Dan yang paling penting menurut saya adalah untuk kita sendiri gitu. Core Plus itu adalah memang tugas kita men-sharingkan, tapi yang paling penting adalah kita menjadi bukti. Bang Joki, kalau kita bisa menjadi bukti, lama-lama orang yang tidak menerima, mereka pun akan sependapat dengan kita bahwa program Core Plus ini sangat baik, dan mereka pun akan pelan-pelan juga ingin mencoba gitu program Core Plus ini. Begitu, jadi fokus pada orang-orang yang percaya pada keuntungan itu, edukasi itu adalah fokusnya, begitu Mas? Benar, setuju. Mas Johan, Anda setuju dengan energi yang harus lebih banyak difokuskan pada edukasi tersebut? Ya, saya sungguh setuju ya. Tentunya kita harus berpegang teguh ya pada goal ya dan tujuan kita. Dan waktu kita menjalankan ya kita harus penuh konsisten ya, tetap konsisten, tetap melakukan dan penuh harapan tentunya ya, karena harapan itu akan memberikan kita energi yang luar biasa ya. Jadi Core Plus ini sendiri sudah memberikan manfaat ya, dan saya merasakan sekali di dalam grup saya, di dalam bisnis saya ya, dan saya harap juga ya apa yang kami rasakan juga bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu yang mendengarkan atau menyaksikan pada hari ini ya, dimanapun Anda berada ya. Trust us, Core Plus, it works. Wow, terima kasih Mas Johan dan Mas Agus tadi yang sudah berkolaborasi. Mereka mengelaborasi kalimat-kalimat edukasi, fokus pada zero risk, bahkan memberikan proteksi kepada orang-orang yang mengikuti langkah-langkah mereka. Mas Wasiman, hari-hari ini juga kita dituntut untuk memiliki kebijaksanaan. Banyak sekali pilihan di luar sana, tapi memilih dengan bijak itu tetap sesuatu hal yang urgensinya tinggi. Apa yang Mas mau sampaikan terhadap opini bahwa Amway adalah yang terbaik dibanding direct sales yang lain atau direct selling yang lain? Silakan. Kalau saya ditanya
apa saja keunggulan MW, maka satu kalimat yang saya bisa berikan, MW is the best choice. Saya lihat banyak orang punya cita-cita yang tinggi, bahkan punya impian yang besar, tapi selalu berpikir punya tantangan untuk mewujudkannya. Di antaranya, saya nggak punya modal, nggak punya pengalaman, tidak punya produk unggulan. Tapi realita sebenarnya ada cara murah dan mudah. Anda bisa seperti saya menjadi seorang ABO, yaitu MW Business Owner. You can own the business, punya penghasilan lebih dari 10 passive income dan bisa diwariskan. Bukan seperti seorang retailer ataupun reseller, hanya memiliki 1-2 income, perlu tenaga ekstra untuk mencari strategi bisnis yang tepat, mengumpulkan pelanggan, packaging, ya, hingga kirim barang ke konsumen. Seperti itu, Bang. Kalau saya ke Mas Anton, saya selalu terngiang dengan apa yang dia omongin di awal tadi. Ada 4 nilai yang selalu mengiringi perjalanan diri bersama MW. Hope, family, reward, and freedom. Benar ya Mas Anton ya? Benar sekali Bang Joki. Apa relevansinya 4 nilai ini sampai Anda pegang begitu kuat sampai saat ini? Apakah itu termasuk pilihan-pilihan bijak? Menanggapi apa juga yang tadi sudah disampaikan Mas Wasiman. Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bro Wasiman, luar biasa. Paling tidak, saya bisa memberikan 3 hal sebagai tambahan agar Bapak dan Ibu, Bro and Sis semuanya melakukan pilihan yang tepat. Pertama, MW adalah perusahaan multinasional yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membantu banyak orang untuk hidup lebih sehat dan memiliki kesejahteraan hidup yang luar biasa. Kemudian yang kedua, MW adalah perusahaan yang berdedikasi tinggi dan memiliki teknologi mutakhir. Nah, ketika berbicara tentang teknologi mutakhir ini, saya sangat yakin bahwa teknologi yang dimiliki MW serta kerjasama dengan ilmuwan-ilmuwan yang dimilikinya akan menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkan. Saya juga akan memberikan sebuah fakta bahwa tubuh kita memerlukan dalam satu hari 5 varian sayuran dengan 5 piring yang berbeda, dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, dan mineral untuk tubuh kita. Jadi kebayang nggak, kita harus memberikan kebutuhan tubuh kita 5 jenis sayuran yang berbeda, dan itu diselesaikan oleh MW dengan memproduksi produk-produk dengan bahan baku alami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, MW adalah perusahaan yang memiliki nilai-nilai, filosofi yang sejalan dan selaras dengan kehidupan kita. Saya jelaskan satu persatu nilai yang dijunjung oleh MW. Pertama adalah hope, harapan. Dengan menjalankan MW, saya jadi punya harapan. Bertumbuh, harapan menjadi pribadi yang lebih baik. Secara otomatis saya juga punya harapan untuk hidup lebih baik dan bermanfaat lebih banyak kepada orang lain. Kemudian value yang kedua yaitu family. Dengan menjalankan MW, saya jadi makin dekat dengan keluarga. Saya juga bersinergi bersama keluarga menjalankan bisnis ini secara bersamaan. Kemudian value MW yang ketiga adalah reward. Kawan-kawan, Bapak dan Ibu, ketika aset kita sudah terbentuk di MW, dalam artian jaringan pemakai produk MW sudah terbentuk dalam bisnis kita, maka MW akan memberikan penghasilan yang luar biasa besar setiap bulannya dan setiap tahunnya. Kami semua merasakan hal itu. Dan kemudian yang keempat, ini yang menginspirasi saya untuk kemudian memilih MW, yaitu freedom, kebebasan. Jadi dengan menjalankan MW, saya bebas berpikir, saya bebas bersikap, saya bebas secara finansial, dan saya juga bebas mengisi waktu sesuai prioritas kehidupan saya. Dan pada faktanya, pada tanggal 11 Januari 2020 kemudian saya bisa resign dari pekerjaan saya sebagai analis perbankan. Kawan-kawan, Bapak dan Ibu, Bro and Sis, Anda bebas memilih. Anda punya pilihan, mau hidup seperti saat ini, atau hidup jauh lebih baik bersama kami menjalankan bisnis MW. Mungkin itu saja Bang yang bisa saya sampaikan dari menjawab dari pertanyaan Bang Coki tadi.
Itu seperti sebuah tantangan juga sebenarnya Mas Anton ya. Mas Wasiman, kalau kita melihat ada kepercayaan diri ketika Mas Anton menyampaikan hal tersebut. Apakah itu berarti MW memang sudah sangat siap dengan program-program untuk membuat bisnis ini berkelanjutan? Betul Bang Coki. Luar biasa sekali filosofi MW yang disampaikan oleh Pak Anton Wahyudi. Memang program ini adalah program yang memberikan harapan, peluang bisnis yang menjanjikan bagi semua orang untuk mengembangkan bisnisnya. MW is a people touching people business. MW is a people helping people business. MW is a people help people who help themselves. Intinya MW is the leadership business. We build the people and people build the business. Seperti pepatah mengatakan, don't put all eggs in one basket. Jangan menyimpan telur di dalam satu keranjang. Artinya kalau kita menjeng-jeng telur, kita jangan harus lebih dari satu keranjang. Karena kalau keranjang satu yang jatuh, kita masih ada satu keranjang yang lain. Betul, setuju sekali. Itu juga adalah ungkapan umum yang kita sudah dengar dan kita terima. Dan kita udah buktikan sendiri bahwa di dalam kehidupan bisnis kita nggak boleh percaya saja dengan satu keranjang bawaan. Meskipun cantik dan unik, tapi ada kerentanan di sana. Ada risiko besar, bisa diambil orang, bisa kesandung, jatuh dan lain sebagainya. Rupanya MW sudah menjadi fasilitas yang baik sejauh ini. Mas Anton, apa yang mau Anda sampaikan kepada orang-orang yang sekarang ini sudah mulai melangkah untuk menjadikan MW sebagai kendaraannya? Tolong tutup kalimat di pertanyaan ini dengan semangat buat mereka. Baik Bang Coki, saya mengajak pada Bapak dan Ibu semuanya, Bro and Sis, ambil kesempatan ini, momentum ini untuk memberitahu semua orang, atau mengajak semua orang dan menginformasikan keunggulan-keunggulan dari MW ini agar kita bisa bersama-sama sukses di MW. See you on the top. Wow, see you on the top. Selalu nih kalau dari Mas Anton kalimat-kalimatnya semacam tantangan di ujungnya. Jadi orang bisa berpikir ulang, termotivasi dan mengambil langkah nyata untuk maju bersama MW. Mbak Merisda, masih bersama saya Mbak Merisda? Iya Mas Coki. Ya, Mbak Dokter, sebagai seorang pemimpin atau leader tentunya Anda punya impian di mana Anda bisa melihat orang-orang, rekan-rekan Anda juga sukses bersama MW. Sebagaimana yang Mbak sudah lakukan duluan. Karena cerita awalnya kami sudah dengar tadi, awalnya dari orang tua, terus Mbak lanjutkan dan Mbak juga bisa berhasil. Dan selain itu saya juga percaya Mbak Merisda juga berharap banyak orang bisa mengikuti jejakmu untuk menjadi ABO. Ya, ABO adalah istilah yang sangat familiar, MW Business Owner. Pasti mereka lagi nungguin tipsnya nih dari Mbak Merisda. Gimana bisa sukses jadi ABO? Oke, iya Mas Coki, jadi saya punya 5 tips nih. Yang pertama, tipsnya itu yaitu teman-teman yang baru memulai bisnis ini harus segera memiliki impian yang kuat. Karena ya itu yang bisa membuat kita terus semangat ya, impian yang kuat. Nggak usah muluk-muluk ya, misalkan 6-12 bulan teman-teman dapat bonus core plus yang lumayan banget ya. Itu mau dipakai buat apa, beli apa, atau mau diberikan ke siapa yang terkasih yang lagi membutuhkan. Nah, jadikan itu impian yang terkuat, teman-teman mulai membangun bisnis MW ini. Nah, terus tips yang kedua, teman-teman mulai pakai dan kenali manfaat dari produk-produk MW, karena produk-produk MW kan keren-keren ya, luar biasa bagus gitu. Kalau misalkan ada yang tanya, terus kita belum pakai kan rasanya canggung ya gitu. Nah, jadi pastikan teman-teman segera coba pakai dan kenali manfaat dari produk-produk MW. Nah, terus tips saya yang ketiga, nah ini selalu sharingkan info-info dan kabar baik dari MW seperti info promo bulanan, ada info jalan-jalan, bahkan juga info program-program tahunan yang diadakan oleh MW. Nah, kemudian tips yang keempat yaitu ini kan bisnis duplikasi ya. Jadi kita mencetak leader, kita mencetak diri kita yang kedua, mencetak diri kita yang ketiga, keempat dan seterusnya sampai di posisi mana yang kita inginkan. Nah, terus yang kelima, tips terakhir yaitu konsisten adalah kuncinya. Jadi kalau misalkan kita merasa mau menyerah di tengah jalan,
jangan menyerah dulu. Kembali lagi ke tips yang pertama, yaitu refresh lagi impian kita apa. Gitu Mas Coki tips dari saya. Bagus, dalam waktu 2 menit saja itu sudah tersampaikan dengan baik. Namanya juga tips, memang harus singkat, jelas, dan padat. Mas Anton, kembali lagi kepada Mas Anton. Dari sisimu Mas, Anda dulu adalah seorang analis yang sukses di bidang perbankan. Tapi sekarang Anda menjadi ABO. Tips untuk jadi ABO-nya apa Mas? Silakan. Baik-baik Bang Coki, terima kasih. Saya kalau ditanya tentang apa tips sukses bagi new ABO ya, jawabannya adalah kita harus berani mengambil keputusan dan jangan sampai ketinggalan. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Sis Merisda bahwa impian adalah bahan bakar utama untuk kita mendapatkan goal kehidupan yang akan datang. Kalau boleh saya sampaikan satu hal fakta bahwa manusia memiliki 2 imajinasi. Imajinasi pertama adalah imajinasi sintetis, datangnya dari pengetahuan, dari pengalaman, dari pendidikan yang sudah kita punya saat ini. Jadi dari sana kemudian kita bersikap dan berperilaku. Namun faktanya kesuksesan lebih sering datang dari percampuran dengan imajinasi yang kedua, yaitu imajinasi kreatif. Sayangnya imajinasi kreatif ini selalu datang dari orang lain, dari tokoh-tokoh, dari orang yang kehidupannya jauh lebih baik daripada kita, dari mentor kita. Nah, atas dasar fakta ini Bang Coki, saya menginformasikan dan mengajak pada para new ABO untuk mendekati upline aktif mereka, mentor mereka, lalu untuk kemudian bekerja sama menjalankan strategi yang proven, yang jelas-jelas terbukti membuat mentor mereka sukses di MW. Begitu Bang Coki. Terima kasih buat tipsnya Mbak Merisda, Mas Anton. Saya ke Mas Agus kembali. Mas Agus, saya juga udah melihat langsung kok, MW itu punya banyak program yang sudah diluncurkan dan program itu semuanya sukses, berhasil dan juga berdampak ya. Salah satunya ini yang menarik adalah program Core Plus Early Incentives. Ada BFI, ada juga BBI, betul ya Mas Agus ya? Nah apa yang Anda rasakan ketika Anda pertama kali mengadopsi program-program ini? Ya, thank you ya Mas Coki. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu nih kepada manajemen MW Indonesia karena terus memikirkan program-program yang baik dan kekinian. Dan saya rasa salah satu program yang menjadi unggulan daripada program Core Plus ini adalah Core Plus Early Incentive ini. Jadi saya benar-benar terbantu oleh program ini dan grup saya berkembang pesat dari tahun ke tahun, Bang Coki. Jadi saya rasa saya juga mengencourage teman-teman semua bahwa kita bisa benar-benar bersama-sama untuk memanfaatkan program-program promo yang MW telah buat. Dan yang paling penting adalah saya kembali mengingatkan bahwa program ini zero risk dan kita dilindungi oleh customer kita dilindungi oleh MW supaya mereka bisa puas untuk menggunakan produk ini, Bang Coki. Secara maksimal pula ya Mas Agus ya? Yes. Mas Wasiman, apakah pengalaman Mas Agus ada seirama dengan yang Mas Wasiman dan grup rasakan? Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwa program Koplas Early Incentive ini sungguh amazing, dan apa yang dirasakan, jadi rancangan Koplan dan Koplas ini yang akan mengantarkan Anda meningkatkan penghasilan lebih awal, memaksimalkan pendapatan, struktur bisnis yang berkelanjutan, dan tentunya akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Mas Wasiman. Ke Mas Johan lagi sekarang yang ada di Zoom. Mas Johan, sekarang kami butuh tips dari Anda nih. Sebenarnya tips untuk yang ini harus khusus ya, karena programnya adalah menduplikasi. Tujuannya adalah menduplikasi. Nah, bagaimana Anda dan tim menduplikasi program ini ke dalam organisasi yang Mas Johan pimpin? Oke ya, jadi diskusi hari ini saya rasa sungguh sangat konstruktif ya, dan semoga selesai acara ini kita semua bisa merasakan apa yang telah disaringkan oleh Pak Agus ya dan Pak Wasiman tadi ya. Kalau saya ditanya ya, apakah ada tips khusus dalam menduplikasikan program ini ke dalam organisasi yang saya pimpin ya, maka saya menawarkan 3 tips nih.
Tips yang pertama, kita promote habis-habisan ya, karena memang MW ya luar biasa dengan hopeless ini, income yang besar meskipun di awal kita jalankan. Yang kedua adalah kita menjelaskan logika di balik program yang diluncurkan oleh MW ya, karena setiap program yang diluncurkan oleh MW pasti akan memiliki tujuannya tersendiri, yang akhirnya itu mampu membantu kita menjawab persoalan dan permasalahan yang para ABO itu hadapi di lapangan. Tentunya apa yang kita alami di lapangan itu akan dikaji lebih detail ya, dan lebih dalam oleh timnya MW, sehingga kita bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada melalui program-program yang diluncurkan oleh MW. Dan yang ketiga adalah kita jelaskan ya secara logika dan penuh semangat, karena pada saat semangat ya, enthusiasm can burn other people ya, sehingga mereka itu ikut semangat dan akhirnya ya mereka itu akan membawa semangat kita ya turun ke bawah, duplikasi, sehingga semakin banyak lagi grup di bawah kita yang mencapai bronze ataupun yang namanya CSI insentif ini. Itu tips dari saya, Mas Coki. Oh, nice. Enthusiasm can burn, right? Enthusiasm can burn other people. Itu kalimat yang sangat kuat sebenarnya. Dan berapa kali saya dengar omongannya Mbak Merisda, ini selalu menularkan semangat antusiasme itu. Tadi Anda sudah sampaikan tips jadi ABO yang sukses. Sekarang bagaimana dengan menduplikasi program Mbak Merisda? Tolong kasih tips juga dong. Oke, Mas Coki. Jadi sebelumnya saya juga setuju ya dengan perkataan Mas Johan bahwa ya sebagai partner bisnis para ABO, MW ini luar biasa membantu kami memecahkan berbagai permasalahan skala nasional yang kami hadapi di lapangan. Dan di tahun fiskal ini dengan berbagai program MW, ya saya dan grup saya benar-benar merasa terbantu dalam mencapai impian-impian kami. Dan tambahan dari saya untuk tips menduplikasikan program ini ke organisasi yang Anda pimpin, yaitu dengan fokus terhadap manfaat yang akan diperoleh dari aktivasi program ini. Jadi kalau misalkan kita fokus kepada manfaat-manfaat yang akan kita peroleh terhadap grup, terhadap yang akan kita sharingkan ini, dari aktivasi program ini, saya yakin kedepannya teman-teman semuanya akan bisa merasakan yang sudah dirasakan oleh rekan-rekan para ABO yang hadir di acara hari ini. Saya percaya kalau kami juga bisa, teman-teman juga pasti bisa. Wow, fokus pada manfaat. Ya, akan saya ingat itu. Terima kasih Mbak Merisda. Iya, Mas Coki. Mas Anton, kembali lagi kepada Anda. Salah satu alat atau tools yang diluncurkan oleh Amway untuk menyambut ulang tahun yang ke-30 adalah ShareBar, ya, ShareBar. Nah, menurut Anda apakah ShareBar ini bisa membantu Anda dan grup untuk bisa mendapatkan kualifikasi bronze? Baik Bang Coki, ShareBar adalah tools atau alat digital yang bisa memaksimalkan kegiatan digital kita di bisnis Amway. Pada masa pandemi COVID ini kita sudah banyak dan sering diberikan informasi bahwa kita harus mengurangi kegiatan kita di offline ya. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka kita harus berani bertransformasi untuk merubah kegiatan offline kita menjadi kegiatan yang online. Benar. Jujur awalnya memang kesulitan, tetapi sebagai leader kita harus berani menghadapi hal ini, fakta ini harus kita hadapi. Bagi Bapak dan Ibu yang mengalami juga kesulitan ini, saya ada sebuah kalimat yang mungkin bisa membantu Anda. Jangan lihatlah hujan dari apa yang jatuh, tapi lihatlah hujan dari apa yang akan tumbuh. Hujan memang menjatuhkan air ke bumi, tetapi juga sekaligus menumbuhkan. Tanaman tumbuh, pohon tumbuh, kemudian berbunga dan berbuah, kemudian kita nikmati, dan itu bermanfaat untuk kehidupan. Dan hebatnya lagi, MW sudah memberikan solusi kepada kita dengan memberikan ShareBar untuk aktivasi dan memaksimalkan kegiatan kita di online. Bagaimana tidak? Kita hanya share link saja yang di-generate oleh sistem, kemudian informasi tentang produk, keunggulan produk MW akan sampai di tangan pelanggan prioritas, ABO, dan orang-orang yang kita kenal. Jadi sekali lagi, jangan lihat hujan dari apa yang jatuh, lihatlah hujan dari apa yang akan tumbuh. Semangat, Anda pasti bisa, hanya perlu terbiasa. Anda pasti bisa karena Anda terpilih. Semoga hidup makin berkah, berlimpah bahagia. Terima kasih Bang Coki. Amin, amin.
Mas Pasiman itu benar yang semudah itu saja. Dengan cara membagikan tautan saja, kemudian share bar itu sudah digunakan. Menurut pendapat saya, Mas Coki, share bar merupakan salah satu tools menghasilkan uang dari internet. Cuma sharing online bisa dapat cuan dengan memaksimalkan cycle digital yang kita miliki. Semisal koneksi orang yang ada di WA dan IG saya. Yuk bangun bisnis kamu dengan efisien karena link unik share bar dapat di-share kapan saja, di mana saja, dan tanpa proses tatap muka. Setuju. Mas Agus, Yes. selain share bar, apakah Easy Goods juga turut andil membangun bisnis Amway dari dasar sehingga bisa sukses lebih besar? Ya, satu program yang menurut saya ini brilian sekali Bang Tuki dari Amway Indonesia ya. Karena ada satu produk Easy Good ini sebagai produk door opener. Pertama kali, pembuka. Ya. Untuk kita menjual atau menawarkan produk ke customer kita Bang Tuki. Jadi saya ngerasa customer kita atau new IBO baru yang baru berjoin di bisnis kita ini langsung bisa menjual dengan produk dengan sangat mudah. Iya. Terutama produk-produk yang ada di Easy Good ini. Terbukti dari launching pertama produk Easy Good langsung habis terjual di Indonesia ini. Jadi kalau saya lihat tuh wah, antusias daripada dan kemudahan daripada menjual produk Easy Good ini sangat-sangat mudah gitu. Nah, ada satu yang saya lihat tuh kenapa alasan kenapa Easy Good ini sangat mudah. Karena produk-produk Easy Good yang kita jual itu lagi tren. Jadi sangat mudah sekali untuk kita menjelaskan. Jadi gak perlu kita harus jelaskan dengan sangat detail karena itu sudah dikenal di masyarakat kita gitu. Sudah sangat dikenal di masyarakat kita. Yes. Mbak Merisda, Anda sependapat dengan Mas Agus mengenai hal ini bahwa Easy Goods adalah door opener yang begitu efektif? Iya, saya setuju banget. Ini ya luar biasa ya, Easy Goods ini door opener yang sangat efektif, dan jangan lupa bahwa Easy Goods ini juga memiliki PV, BV, easy insentif, dan sesimpel tadi kita cuma tinggal share bar, kita udah bisa dapat segala manfaat dari kita sharing Easy Goods ini. Dan teman-teman yang menonton pastikan jangan melewatkan kesempatan untuk tawarkan dan sharing Easy Goods ini. Mas Johan, kalau pendapat Anda, bagaimana Easy Goods ini bisa begitu punya andil yang besar dalam kesuksesan bisnis Amway? Ya, Mas Coki ya. Jadi selain apa yang diceritakan oleh Mas Agus ya, Easy Good merupakan produk yang sangat affordable ya, yaitu terjangkau ya. Jadi harganya pasti tidak akan menguras kantong kita semua. Ya, jadi Easy Good itu merupakan solusi produk yang tepat untuk kita semua. Perlu diketahui ya, meskipun harganya itu affordable atau terjangkau ya, bukan berarti Easy Good itu tidak memiliki kualitas yang baik ya. Karena sekali lagi seluruh produk yang dihasilkan oleh Amway ya, termasuk Easy Good sendiri, pastilah memiliki kualitas yang baik dan mengikuti standar produksi Amway secara global. Benar, sangat setuju. Terima kasih Mas Johan. Saya hari ini dapat pencerahan yang sangat baik dalam diskusi kita 30 menit terakhir. Waktunya singkat tapi ini efektif ketika ditayangkan di sebuah platform sebesar YouTube. Dan saya bersyukur kalau Anda mengikuti obrolan kami dari awal tadi. Ini bisa menjadi modal kuat Anda dalam terus mengembangkan bisnis Anda bersama dengan Amway. Ada beberapa poin yang saya catat dari obrolan kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa setiap orang punya passion, punya panggilan. Tetapi membutuhkan sebuah keberanian untuk mengubah passion Anda menjadi sesuatu hal yang berdampak dalam wujud yang lain. Itulah yang membedakan Anda dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Amway ada untuk membantu Anda mengubah passion menjadi bisnis. Tentunya melalui produk-produk yang mendukung Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Yang ketiga, catatan saya adalah Amway punya banyak pilihan program untuk membantu Anda mengembangkan bisnis Amway secara menguntungkan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah Bronze Incentives yang merupakan bagian dari Core Plus. Catatan saya berikutnya, dengan Bronze, Anda dapat membangun awal bisnis Anda dengan lebih menguntungkan dan berkelanjutan asal konsisten. Dan yang terakhir, catatan saya, Anda dan saya nggak boleh lupa hal ini. Bahwa untuk memaksimalkan program ini, ada juga program-program lain yang dapat membantu Anda mengajak orang lain untuk bergabung bersama Amway. Baik itu sebagai Amway Business Owners maupun juga sebagai pelanggan prioritas. Ada share bar,
dan ada easy goods. There you go. Poin-poin ini adalah kepentingan kita bersama untuk memajukan orang lain dan otomatis diri kita juga akan maju sebagai seorang pemimpin. Jadi kesempatannya ada, dukungannya juga ada. Ayo capai dan maksimalkan goals dan growth Anda di tahun fiskal 2022 ini. Saya Coki Sitohang, salam sehat dan sukses selalu untuk Anda dan saya kembalikan kepada MC.